Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sari Gunawan dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang sholat fardu. Sholat fardu itu sholat wajib yang harus kita lakukan atau laksanakan. Sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, dan juga isya. Nah, nanti media pembelajaran kita untuk menyampaikan kepada siswa itu melalui audio visual, yaitu sebuah video yang menampilkan tentang praktek sholat dan bacaan-bacaannya. Nah, media pembelajaran itu sendiri adalah alat atau bahan yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa agar proses pembelajaran ini bisa lebih efektif dan juga bisa menarik perhatian siswa untuk bisa mencapai tujuan apa yang diinginkan. Nah, kenapa kita memilih media audiovisual atau video? Karena kita ini kan menyampaikan tentang praktek sholat atau sholat fardu. Nah, di dalam sholat fardu itu pasti ada tata cara, ada bacaan. Nah, melalui audio visual ini, anak-anak bisa melihat bagaimana tata cara mulai dari niat, bersedekap, terus juga ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud. Nah, ada videonya di sini. Untuk bacaannya pun bisa kita dengar gitu kalau misalnya melalui audio visual. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk memperhatikan dan juga menonton gitu. Kalau misalnya kita hanya menyampaikan metode ceramah, anak-anak tidak akan menarik untuk bisa mengikuti pembelajaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurfarida dari kelompok 10 menjelaskan tentang fungsi audio visual. Yang pertama, fungsi edukatif, menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan juga masyarakat supaya berpikir kritis, memberi pengalaman yang bermakna serta juga mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir siswa. Yang kedua, fungsi sosial, menyampaikan informasi autentik di dalam berbagai bidang kehidupan, serta juga konsep yang sama pada tiap-tiap orang supaya dapat memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman mengenai orang serta adat istiadat juga cara bergaul. Fungsi ekonomis, dengan menggunakan media pendidikan, pencapaian tujuan itu dapat atau bisa dilakukan dengan cara efisien. Penyampaian materi dapat menekan sedikit mungkin pemakaian biaya, tenaga, serta juga waktu tanpa mengurangi efektivitas di dalam pencapaian tujuan. Fungsi budaya, memberikan perubahan-perubahan di dalam segi kehidupan manusia, bisa atau dapat mewariskan serta juga meneruskan unsur-unsur budaya juga seni yang terdapat di masyarakat. Manfaat audio visual ialah mempermudah di dalam menyajikan dan juga menerima pembelajaran. Yang kedua, mendorong rasa keingintahuan. Yang ketiga, memastikan pengertian yang diperoleh karena selain bisa atau dapat menampilkan gambar, grafik, diagram, atau cerita. Yang keempat, tidak membosankan. Dan yang kelima juga bisa menarik perhatian siswa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Kurniawan dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang kelebihan serta kelemahan media audio visual. Kelebihan yang pertama yaitu bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Yang kedua, mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga untuk mengajar di setiap jam pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktif mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Dan adapun kelemahan dari media audiovisual yaitu yang pertama, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar
yang mempunyai tingkat penguasaan kata bahasa yang baik. Yang kedua, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi yang mendengar. Yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.